Bangladesh negara di Asia Selatan. Bangladesh, resminya Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan Timur, yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan tahun 1971. Dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun-tahun 1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11. Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Secara geografis, negara ini berada di delta Gangga Brahmaputra yang subur. Bangladesh mengalami banjir muson dan siklon tahunan. Sejarah. Sisa peradaban di Benggala Raya dapat ditilik kembali ke masa 4.000 tahun yang lalu, ketika wilayah tersebut dimukimi oleh orang Dravida, Tibeto-Burmat, dan Austroasiatik. Asal kata Bangla atau Benggala tidak diketahui, tetapi kata tersebut diduga berasal dari kata Bang, suku berbahasa Dravidia yang tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Zaman Kerajaan Gangaridai dibentuk sekitar abad ke-7 SM, yang selanjutnya disatukan dengan Bihar. Di bawah Kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Benggala kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta dan Harshad dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Setelah kejatuhannya, Sashanka mendirikan sebuah kerajaan, dan ia dianggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Setelah mengalami periode anarkisme, dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama 400 tahun sebelum selanjutnya digantikan oleh dinasti Sena yang beragama Hindu. Masuknya Islam masuk ke Benggala pada abad ke-12 melalui pedagang Arab. Misionaris Sufi dan penaklukan Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah ini. Bahtiar Khilji, seorang jenderal bangsa Turki, mengalahkan Laksman Sen dari dinasti Sena dan menaklukkan sebagian besar wilayah Benggala pada tahun 1204. Wilayah ini dikuasai oleh dinasti-dinasti Sultan dan Tuan-Tuan Tanah Buyan selama beberapa ratus tahun kemudian. Pada abad ke-16, Kemaharajaan Mughal menguasai Benggala dan Dhaka menjadi pusat provinsial penting dalam pemerintahan Mughal. Pedagang Eropa datang pada abad ke-15, dan pengaruh mereka berkembang hingga perusahaan Hindia Timur Britania menguasai Benggala setelah pertempuran Plaza I, tahun 1757. Pemberontakan berdarah tahun 1857 dikenal sebagai pemberontakan Sepoi, menyebabkan penyerahan kekuasaan kepada mahkota kerajaan dengan Viceroy sebagai pelaksana pemerintahan. Selama masa penjajahan, kelaparan melanda anak benua India berkali-kali, seperti kelaparan di Benggala pada tahun 1943 yang menewaskan 3 juta orang. Antara tahun 1905 hingga 1911, dilakukan usaha untuk memisahkan Provinsi Benggala menjadi 2 zona, dengan Dhaka sebagai ibu kota zona timur. Kemerdekaan dan pemisahan India.
Ketika India dibagi pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis religius. Bagian barat Benggala masuk ke wilayah India, dan bagian timur bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut Benggala Timur, nantinya menjadi Pakistan Timur. Pada tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala Timur dengan dihapuskannya sistem zamindar feudal. Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat. Gerakan bahasa Bengali pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan Barat dan Timur. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya dan Liga Awami muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Bengali. Mereka meminta otonomi pada tahun-tahun 1960-an dan pada tahun 1966, pemimpin pergerakan Seiks Mujibur Rahman dipenjara. Ia dilepaskan pada tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat. Pada tahun 1970, siklon bola menyerang pantai Pakistan Timur. Siklon ini menewaskan hingga 500.000 jiwa, namun pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangi suara terbanyak dalam pemilihan parlemen, namun Seiks Mujibur Rahman dilarang berkuasa, sehingga kemarahan rakyat berbahasa Bengali semakin meningkat. Setelah pembicaraan dengan Mujib, Presiden Yahya Khan menangkapnya pada 26 Maret 1971, dan melancarkan operasi Saarklik. Target utama operasi tersebut adalah kaum intelektual dan orang Hindu. Operasi ini menewaskan banyak orang. Berpisah dengan Pakistan. Sebelum ditangkap, Seiks Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kolkata, India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar, distrik Pustia, Pakistan Timur, pada 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai Perdana Menteri pertamanya. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama 9 bulan. Mukti Bahini, tentara pembebasan, melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan. Pejuang kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971. Dengan 90.000 orang ditawan oleh India. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer, dengan Mujib sebagai Perdana Menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak. Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974. Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui Baksal yang baru dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh, PNB. Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussein Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Istri Zia, Khaleda Zia, memimpin Partai Nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum tahun 1991 dan menjadi Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Seiks Hasina Wajed, Putri Mujib, memenangi pemilu 1996,
tetapi kalah kepada Partai Nasionalis Bangladesh pada tahun 2001. Pada 11 Januari 2007, setelah terjadinya kekacauan politik, pemerintahan sementara, Chart Thakur, ditunjuk untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajalela di Bangladesh. Pemerintah sementara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil, dan anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Sheikh Hasina Wajed memenangi pemilu dan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada 6 Januari 2009. Budaya Bangladesh. Bangladesh memiliki budaya yang mencakup unsur kuno dan modern, yang melambangkan sejarah panjang. Teks tertulis awal dalam bahasa Bengali adalah karya pada dari abad ke-8. Sastra Bengali pada abad pertengahan merupakan sastra keagamaan, seperti Candidas, atau adaptasi dari bahasa lain, misalnya Alaol. Sastra Bengali mencapai ekspresi penuhnya pada abad ke-19. Lambang terbesarnya adalah penyair Rabindranath Tagore dan Kazi Nazrul Islam. Bangladesh juga memiliki tradisi panjang dalam sastra rakyat, contohnya Maiman Singhagitika, Thakur Marjuli, atau cerita-cerita yang berkaitan dengan Gopal Bhatt. Tradisi musik Bangladesh berdasarkan pada lirik Bani Prodan, dengan sedikit diiringi alat musik. Tradisi baul ialah peninggalan musik rakyat Bangla yang unik. Tradisi musik Bangladesh lainnya bermacam-macam menurut wilayah. Gombhira, Bhatyali, dan Bawaya adalah beberapa bentuk musik yang banyak dikenal. Musik rakyat Benggala sering diiringi dengan utara, instrumen dengan satu dawai. Instrumen lainnya adalah dotara, dol, suling, dan tabla. Bentuk tarian Bangladesh berasal dari tradisi rakyat, khususnya dari kelompok suku asli, dan juga tradisi tari India. Setiap tahunnya, Bangladesh membuat sekitar 80 film Hindi juga cukup terkenal. Sekitar 200 koran dan 1.800 majalah diterbitkan di Bangladesh, tetapi jumlah pembaca reguler rendah dan hanya mencakup kurang dari 15% penduduk. Penduduk Bangladesh mendengarkan berbagai program radio dari Bangladesh Betar, stasiun radio milik negara, atau stasiun radio swasta seperti Radio 40, ABC Radio, Radio Today, dan Radio Amar. Selain itu, terdapat layanan radio dari BBC dan Voice of America. Saluran televisi yang dominan di Bangladesh adalah Bangladesh Television, tetapi dalam tahun-tahun terakhir saluran swasta terus berkembang. Kuliner. Tradisi kuliner Bangladesh berhubungan erat dengan masakan India dan Timur Tengah, tetapi masakan Bangladesh juga memiliki ciri khas tersendiri. Nasi dan kari adalah kegemaran tradisional. Penduduk Bangladesh membuat daging manis dari produk susu, contohnya rasgola, cimcim, dan kalojam. Pakaian tradisional. Sari merupakan pakaian yang biasa dikenakan perempuan Bangladesh. Salwar kameez juga cukup populer. Di daerah urban, beberapa perempuan mengenakan pakaian barat. Di antara para lelaki, pakaian Eropa banyak disukai. Mereka juga mengenakan kurta pajama, seringkali pada acara religius dan lungi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,